Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha syakur, maha membalas kebaikan. Ini menetapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapannya penduduk surga dalam surat Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur.
Dan mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi Maha membalas kebaikan, Maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat ke-17, Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha membalas kebaikan dan Maha lembut. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, termasuk dari Asma'ul Husna, yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian, anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan jika dia sungguh-sungguh bertobat dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah, dan memang Dialah satu-satunya zat yang yang pantas memiliki sifat asyukur, Maha membalas kebaikan, karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian luas bagi hamba-hambanya. Saya sudah katakan tadi, juga yang semakna dengan ini nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakir. Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, ayat 158, Allah berfirman, وَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang melakukan tatawwu dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha berterima kasih, Maha syakir, mensyukuri perbuatannya, dan Maha mengetahui. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengazab, menyiksa kalian jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha berterima kasih, Maha bersyukur, Maha membalas kebaikan, dan Maha mengetahui. Subhanallah, ini dua ayat yang sekali lagi menggambarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa pada sebagian besar umurnya, tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja, di akhir hidupnya, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama salaf, Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada, sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar. Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah amalmu, perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada, agar Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa amma in asa'ta fima baqiya ukhidta bima baqiya wa ma madha. Tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diperhitungkan, akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu pada sisa umurmu yang ada.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. 10 kali berbuat dosa, maka 10 kali pula diazab, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Wala rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi SAW, seandainya Allah merahmati semua manusia, maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha indah ini. Karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan. Dan dia akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun kebaikan tersebut kecil, tapi tidak dianggap remehnya. Karena dia tahu balasan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dan lebih luas daripada amal perbuatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi walau antal qa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan perbuatan buruk, meskipun janganlah kalian meremehkan perbuatan baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد معاشر المسلمين, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran
Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha membalas kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata
wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha membalas kebaikan. Ini menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya penduduk surga dalam surat Fatir ayat 34, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan, Maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain surat At-Taghabun ayat ke-17 Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan dan Maha lembut. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, termasuk dari Asmaul Husna, yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian, anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan jika dia sungguh-sungguh bertobat dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah, dan memang Dialah satu-satunya zat yang yang pantas memiliki sifat asyukur, Maha membalas kebaikan karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian luas bagi hamba-hambanya. Saya sudah katakan tadi, juga yang semakna dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Allah berfirman, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang melakukan tatawu dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih, Maha syakir, mensyukuri perbuatannya, dan Maha mengetahui. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengazab, menyiksa kalian jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih, Maha bersyukur, Maha membalas kebaikan, dan Maha mengetahui. Subhanallah, ini dua ayat yang sekali lagi menggambarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa pada sebagian besar umurnya, tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja di akhir hidupnya,
dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama salaf, Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada, sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar. Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah amalmu, perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada, agar Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa amma in asa'ta fima baqiya ukhidta bima baqiya wa ma madha. Tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diperhitungkan, akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu pada sisa umurmu yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. 10 kali berbuat dosa maka 10 kali pula diazab, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi SAW, seandainya Allah merahmati semua manusia, maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha indah ini, karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan, dan dia akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan tersebut kecil, tapi tidak dianggap remehnya, karena dia tahu balasan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dan lebih luas daripada amal perbuatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan perbuatan buruk, meskipun janganlah kalian meremehkan perbuatan baik, meremehkan balasan kebaikan dari perbuatan taat, meskipun perbuatan baik tersebut hanya dengan sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri untuk membuat dia bergembira dan memasukkan kegembiraan dalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji
pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk dari Asmaul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk
dari Asmaul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Qur'an. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha membalas kebaikan. Ini menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya penduduk surga dalam surat Fatir ayat 34, "Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur." Dan mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha membalas kebaikan, Maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain surat At-Taghabun ayat ke-17 Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikan dan Maha lembut. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, termasuk dari Asmaul Husna, yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian, anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan jika dia sungguh-sungguh bertobat dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah, dan memang Dialah satu-satunya zat yang yang pantas memiliki sifat asyukur, Maha membalas kebaikan karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian luas bagi hamba-hambanya. Saya sudah katakan tadi, juga yang semakna dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Barang siapa yang melakukan tatawwu' dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih, Maha syakir, mensyukuri perbuatannya, dan Maha mengetahui. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum
wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengazab, menyiksa kalian jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan, dan maha mengetahui. Subhanallah, ini dua ayat yang sekali lagi mengabarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa pada sebagian besar umurnya, tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja di akhir hidupnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama salaf, Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada, sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar. Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah amalmu, perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada, agar Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa amma in asa'ta fima baqiya ukhidta bima baqiya wa ma madha. Tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diperhitungkan, akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu pada sisa umurmu yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. 10 kali berbuat dosa maka 10 kali pula diazab, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Wala rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi SAW, seandainya Allah merahmati semua manusia, maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha indah ini, karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu
yang sangat agung dalam agamanya, untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah dalam kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Asy-Syakur termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, sebagaimana juga Asy-Syakir disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 tempat dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya, dan mereka mendirikan salat dan menginfakkan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha syakur, maha membalas kebaikan. Ini menetapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ucapannya penduduk surga dalam surat Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha membalas kebaikan, maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat ke-17, Allah berfirman, In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, wallahu syakurun halim. Kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha membalas kebaikan dan maha lembut. Ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, termasuk dari Asma'ul Husna, yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian, anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan diampuni dosa-dosanya, dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan jika dia sungguh-sungguh bertobat dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah, dan memang Dialah satu-satunya zat yang yang pantas memiliki sifat asyukur, maha membalas kebaikan,
karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian luas bagi hamba-hambanya. Saya sudah katakan tadi, juga yang semakna dengan ini nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakir. Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, ayat 158, Allah berfirman, وَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang melakukan tatawwu dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha syakir, mensyukuri perbuatannya, dan maha mengetahui. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengazab menyiksa kalian jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan dan maha mengetahui. Subhanallah, ini dua ayat yang sekali lagi mengabarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa pada sebagian besar umurnya, tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja, di akhir hidupnya, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama salaf, Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada, sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar. Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah amalmu, perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada, agar Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa amma in asa'ta fima baqiya ukhidta bima baqiya wa ma madha. Tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, maka kamu akan diperhitungkan, akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu pada sisa umurmu yang ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. 10 kali berbuat dosa maka 10 kali pula diazab, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi SAW, seandainya Allah merahmati semua manusia, maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha indah ini, karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan. Dan dia akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun kebaikan tersebut kecil, tapi tidak dianggap remehnya. Karena dia tahu balasan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dan lebih luas daripada amal perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, La tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan perbuatan buruk, meskipun janganlah kalian meremehkan perbuatan baik, meremehkan balasan kebaikan dari perbuatan taat, meskipun perbuatan baik tersebut hanya dengan sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri untuk membuat dia bergembira dan memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Bersyukurlah amalan-amalan kecil pun dibalas jika dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, jika dilaksanakan dengan keimanan, apalagi jika amalan-amalan yang besar, apalagi jika itu berhubungan dengan tauhid, masalah keyakinan,
tentu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga sangat besar, dan balasan tersebut telah menanti orang-orang yang beriman di akhirat nanti insyaallah. Inilah nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Jadi kalau kita perhatikan dari kesimpulan makna yang dikandung dari ayat-ayat 6 ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kedua nama ini, Asy-Syakur dan Asy-Syakir, bisa disimpulkan arti dari nama ini adalah anugerah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah huwallazi la yudhi'u indahu 'amalu 'amil bal yudha'iful ajra bila hisban alladzi yaqbalu al-yasira min al-'amal wa yusibu 'alaihi thawabal katsira wal 'ata'al jazil. Dialah zat yang tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dia akan melipat gandakan amal perbuatan manusia, balasan kebaikan bagi mereka tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan balasan yang tanpa perhitungan. Dialah yang menerima amal yang sedikit, amal yang ringan dari amal kebaikan untuk diberikan padanya pahala yang besar, diberikan ganjaran yang agung. Alladzi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Dialah yang melipat gandakan pahala orang-orang yang ikhlas dalam beramal tanpa perhitungan, tanpa batasan. Yashkurus syakirin, dia akan bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yazkuruz zakirin, dia akan mengingat orang-orang yang mengingatnya. Wa man taqarraba ilaihi shibran taqarraba ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya dengan satu hasta. Dan wa man ja'ahu bil hasanati zadalahu fiha husnan. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan menambah padanya kebaikan. Wa atahu min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan memberikan pahala yang agung dari sisinya. Yang jelas, makna nama ini adalah limpahan pahala yang tidak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali kebaikan, 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat-lipat yang tidak terhitung. Subhanallah. Inilah balasan kebaikan. Amalan-amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menahan rahmatnya bagi manusia. Dia akan senantiasa memberikan balasan kebaikan dari amal yang kecil mereka lakukan. Jika mereka lakukan dengan ikhlas dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kebaikan bagi amalan tersebut tanpa perhitungan. Contohnya seperti sifat sabar yang kita tahu semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan kebaikan mereka tanpa hisab, tanpa adanya batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia. Bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan kebaikan yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kita tahu bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani, habibatani ila sakiratani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat zikir yang ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya dalam amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yaitu kalimat zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Masya Allah, 2 kalimat ringan yang bisa kita ucapkan setiap saat di kendaraan. Sambil kita berkendara bisa kita ucapkan sambil tetap konsentrasi.
sewaktu kita sedang beristirahat, sedang duduk, sedang sendirian, kita ulang-ulangi kalimat ini, ternyata mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu digandengkan dengan sifat rahmatnya. Habibatani ilar Rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah, bahwa amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan dengan luasnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran dan banyak contoh-contoh lain dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat syakur dan syakirnya, dengan nama syakur dan syakirnya, yang maha mensyukuri dan maha dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dengan amalan yang kecil, jika disertai dengan kesungguhan dalam bertobat, disertai dengan keikhlasan dan mengamalkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan, maaf ya, wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang telah banyak berbuat dosa. Kemudian ketika dia datang ke sebuah sumur untuk meminum, dia melihat seekor anjing yang sedang haus. Sampai-sampai anjing tersebut menjilat-jilat tanah yang lembab karena haus yang sangat. Kemudian perempuan ini pun tiba melihatnya, maka dia mengambilkan air minum dari sumur tersebut untuk anjing tadi dengan menggunakan sepatunya dan memberi minum kepadanya. Kemudian anjing ini pun mensyukuri perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dia melakukannya dengan ikhlas. Tentu saja perbuatannya dilakukan sungguh-sungguh, berbuat kebaikan untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang menjadikan sebab diampuninya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbuatan ini dilakukan dengan benar sungguh-sungguh dengan kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan luasnya rahmatnya, besarnya sifat syukurnya, berterima kasihnya, atau selalu membalas kebaikan yang dimilikinya. Maka dengan ini diampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat keburukan dengan amal yang kecil yang mereka lakukan, jika mereka lakukan itu semua dengan keikhlasan, disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang apa ini kandungan yang lebih rinci yang dikandung dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah ini, beliau mengatakan, amma syukru Rabbi Ta'ala falahu sya'nun akhar. Adapun sifat syukur, sifat selalu membalas kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas ini berbeda, sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada manusia. Ini adalah perkara yang lain. Fahuwa aula bi sifati syukri min kulli syakur. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pantas menyandang sifat ini dibandingkan semua orang dibandingkan makhluknya yang memiliki sifat membalas kebaikan orang lain. Bal huwa syakuru alal haqiqati, bahkan dialah Allah yang maha syakur, yang maha memiliki sifat syukur secara hakiki. Innahu yu'til abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaih. Karena